Tuhan menjawab apa yang saya butuhkan, apa yang saya perlukan, tapi memang saya harus berjuang dulu, Kak Vini. Iya, benar. Itu kasih yang sebenarnya. Jadi yang dimaksudkan adalah kasih yang ditunjukkan pas waktu tangan kita sudah tak kuat lagi untuk kita harus ngapain ya? Kita harus buat apa? Hilang akal semuanya ya, istilahnya kita sudah hilang akal, Kak Vini. Aku harus apa? Gitu. Tapi intinya gini, Tuhan turun tangan pas waktu kita udah angkat tangan, Bang. Kasih yang memang dilakukan terus-menerus tanpa ada alasan untuk mengingkari. Misalnya, saya sudah buat baik sama dia, tapi balasannya ke saya tidak baik. Ya sudahlah, saya berhenti melakukan kasih. Jadi intinya kayak gini, jangan sampai karena kejahatan orang lain, kita yang melakukan kasih pun akhirnya ambiar. Jadi kayak jangan berhenti menjadi orang baik hanya karena orang yang tidak baik. Halo kawan Kekers, kembali lagi di Siniar Keker. Seperti biasa, Siniar Keker selalu menghadirkan konten-konten yang edukatif, kreatif, dan berbeda di setiap episodenya. Dan kali ini aku merasa terberkati sekali, ya kan? Karena ada yang spesial juga ya. And basically aku tidak sendiri, aku akan ditemenin dengan narasumber yang keren banget ya, akan ngebahas sesuatu yang mungkin agak berbeda dengan episode-episode sebelumnya ya. Dan topik kali ini kawan Keker, kita akan ngebahas terkait dengan kasih tanpa batas melihat dunia lewat mata iman, ya kan? Bersama dengan narasumber kita yang luar biasa. Kalau kalian yang sering nonton kita di RRI Ambon pasti tidak asing ya dengan Ibu Pendeta yang satu ini ya. Kita ketemu lagi Ibu Pendeta Yohana Maitimu. Halo Ipen. Kak Vini, hai. Dari tadi saya deg-deg-ser, aduh. Deg-deg-ser padahal udah sering ya kita ketemu ya Ipen ya. Padahal Vini pikir nanti kita bakal ketemu di acara programnya Natal ya, di Pro 1 Pro 2. Makanya tadi pas jumpa, kayak setahun baru jumpa ya. Iya lagi. Kalimat-kalimat dari tadi, ini anak ini perubahannya udah signifikan banget. Oh luar biasa, puji Tuhan ya Ipen ya. Kayaknya kata-kata kamus baru. Iya benar, harus ada perubahan dong Ipen. Bukan berubah jadi Power Rangers iya. ya. Ipen kabarnya gimana, baik? Sangat baik Kak Vini. Oke, baru pulang pelayanan kah atau emang hari ini lagi nggak ada pelayanan? Hari ini di kantor saja Kak Vini. Oke, Nanti jadi setelah ini ada bahasan-bahasan berikutnya terkait Natal. Jadi memang untuk kali ini ada yang spesial. Banyak sekali sharing-sharing tentang Natal versi disabilitas. Jadi memang sedikit crowded. Iya benar. Karena mau persiapan buat Natalan juga kan Ipen ya? Iya. Iya benar banget. Kira-kira begitu. Yeps. Dan kawan Keker ya hari ini seru banget karena kita akan ngebahas ya bagaimana kita bisa melihat peranan kata kasih ya. Kata kasih yang sebenarnya punya makna yang mendalam bagi kita selaku umat percaya itu seperti apa sih ya dalam melihat dunia melalui mata iman ya. Nah sebelumnya aku mau tanya dulu nih Ipen, aku panggil Ipen aja ya. Ipen singkatannya dari Ibu Pendeta ya. Ipen mungkin bisa diceritain dulu ya sedikit tentang perjalanan hidup dan panggilan melayani selaku hamba Tuhan. Oke, terima kasih ya pendengar semua di rumah. Senang sekali bahwa hari ini kita bisa bersama-sama berjumpa ya. Saya sebagai pendeta dengan hambatan penglihatan memang tidak mudah. Kalau bicara soal menceritakan kisah awal atau latar belakang kenapa sih dulu itu inginnya jadi guru Kak Vini. Guru agama bukan? Bukan, guru SD Kak Vini. Iya, karena senang dengan dunia anak-anak dulu sekali. Nah, hanya saja ketika lamban laun seiring berjalannya waktu, jadinya kayaknya saya mending jadi pendeta deh. Sebenarnya dia terpola dari satu pemikiran gini. Iya. Saya itu takut kalau saya bekerja di tempat lain apakah saya bisa diterima atau tidak. Tapi pasti gereja menerima nih. Iya. Itu awalnya pasti gereja menerima nih. Tapi ternyata juga pas waktu masuk universitas, kemudian juga berproses sampai
selesai kuliah, kemudian juga akhirnya bisa diterima di lembaga gereja, itu Iya. juga tidak mudah, Kak Vini. Iya. Ada hambatan-hambatan, ada tantangan-tantangan yang memang tidak mudah dilewati, tapi bisa juga dilewati, Kak Vini. Iya, benar. Salah satu tantangan terbesar itu sebenarnya adalah orang ragu bisa atau tidak dengan situasi seperti ini, dengan kondisi fisik seperti ini. Tapi lagi-lagi di pikiran saya itu kasih, itu yang tadi Kak Vini tanyakan, bahwa iya, semua orang pasti memiliki kasih, lembaga memiliki kasih, individu atau personal itu memiliki kasih, jadi pasti mereka mempertimbangkan atas dasar kasih lah ya. Dulu masih pikiran gitu, Kak Vini, bahwa ternyata satu, saya memaknainya sebagai panggilan tuh begini. Berarti memang dari awal, dari dulu sejak saya ada, sejak saya dilahirkan, saya memang sudah terpanggil untuk ini, begitu. Buktinya walaupun tantangan-tantangan itu ada, persoalan-persoalan banyak, tapi bisa dilewati sampai di titik ini. Itu pertanda panggilan, itu satu. Panggilan yang kedua, Kak Vini, bahwa ternyata seiring berjalannya waktu, saya have fun gitu. Saya malah kalau tidak melakukan ini merasa ada yang kurang. Ada karisma-karisma khusus yang diberikan. Misalnya secara intelektual paham, secara keahlian ada, sikap juga dibentuk seiring proses pengalaman-pengalaman sehari. Jadi itulah yang bisa saya maknai, oh ternyata saya terpanggil untuk hal yang seperti ini, Kak Vini. Iya, benar banget. Jadi sebenarnya setiap orang itu juga punya cita-cita yang besar, keinginan yang besar untuk bagaimana menyebarkan kasih itu ya. Tapi tergantung atau terpulang dari kita aja ya. Bagaimana kita memaknainya sih, Kak Vini. Iya, tadi ada beberapa hal juga yang sudah disebutkan oleh Ibu Pendeta ya kan. Ketika akhirnya dia merasa bahwa kasih Tuhan itu nyata dan bekerja dalam kehidupannya Ibu Pendeta ya. Mungkin spill deh salah satu salah satu momen dalam hidupnya Ipen ya yang membuat Ipen tuh ngerasa ini benar-benar karya Tuhan gitu loh. Ini benar-benar campur tangan Tuhan, dari campur tangan Tuhan dalam kehidupan Ibu Pendeta. Kak Vini, saya tuh ceritanya seram loh. Oh iya? Mungkin boleh Ibu Pendeta? Dulu waktu masih SMA ya lah. Waktu masih SMA kelas 3 waktu itu, Kak Vini. Jadi pikiran saya harus masuk teologi. Ya kan, saya harus kuliah pendeta. Harus banget. Tapi saya lagi pertimbangkan kondisi fisik saya begini. Penglihatan saya begini, bagaimana ya? Saya nangis, waktu itu siang hari, Kak Vini, saya nangis. Tuhan, saya mau tes di teologi setelah ini. Kalau misalnya saya lulus, berarti Tuhan melayakan saya. Iya, benar. Tapi kalau tidak, berarti Tuhan tidak berkenan. Saya tidak bilang Tuhan tidak melayakan ya. Jadi bagi saya tuh Tuhan melayakan setiap orang dengan cara-caranya yang beda-beda. Saya kemudian, oh iya, Tuhan, saya kayak tawar-menawar gitu, Kak Vini. Saya tantang Tuhan, istilahnya kayak gitu ya. Saya tawar-menawar. Kalau misalnya saya lulus waktu tes awal masuk kuliah, berarti Tuhan berkenan nih saya. Tapi kalau tidak berarti ya sudah. Saya menangis dengan sejadi-jadinya gitu ya, di tempat tidur, di kamar waktu itu. Dan setelah selesai ujian, saya juga harus tes masuk kuliah. Ada banyak tantangannya, Kak Vini. Keluarga itu mengalami masalah ekonomi yang sangat luar biasa. Jadi secara keuangan minim waktu itu. Mikir lagi nih, ini saya mau tes gimana gitu. Biaya waktu itu masuk mahal kan. Bagaimana ini? Kalau saya sudah lulus, tapi uangnya tidak ada, gimana juga, mikir saya lah, Kak Vini ya. Akhirnya seiring berjalannya waktu, hari itu hamin 1 bulan. 1 bulan menjelang saya dengar hasil ujian, terus saya harus kuliah. Saya harus tes masuk kuliah. Kak Vini, waktu itu saya tes, secara tiba-tiba saya dipanggil untuk mengikuti lomba nyanyi tingkat nasional di Makassar. Saya udah lomba di provinsi dulu, memang udah menang kan. Nah, harus ikut ke Makassar untuk lomba nyanyi tingkat nasional. Saya pikir Tuhan tolong saya. Nah, terus saya ikut tes, saya ikut lomba nyanyi juga. Nah,
Dari hasil tes saya lulus, terus lomba nyanyi juga dapat juara 3. Oh iya, puji Tuhan. Syukurlah, akhirnya uang hadiahnya lumayan, pakai untuk uang masuk kuliah. Jadi Oke. 2 doa sekaligus terjawab. Tuhan jawab, Nah ya. itu yang akhirnya saya maknai sebagai itulah kasih Tuhan gitu. Tuhan menjawab apa yang saya butuhkan, apa yang saya perlukan, tapi memang saya harus berjuang dulu, Kak Vini. Iya, benar. Itu kasih yang sebenarnya. Jadi yang dimaksudkan adalah kasih yang ditunjukkan pas waktu tangan kita sudah tak kuat lagi untuk kita harus ngapain ya? Kita harus buat apa? Hilang akal semuanya ya, istilahnya kita sudah hilang akal, Kak Vini. Aku harus apa? Gitu. Tapi intinya gini, Tuhan turun tangan pas waktu kita udah angkat tangan, Bang. Iya, Kayak benar. gitu. Jadi tangan Tuhan tak kurang panjang untuk merangkul setiap Iya. umatnya dalam Waktu menjalani itu, Kak Vini. masalah yang dihadapi. Ibaratnya kayak gitu ya. Iya. Kalau aku berkaca dari Cerita, ceritanya, iya, ceritanya Ipen juga, Ipen sendiri memaknai kata kasih tanpa batas dari Tuhan tuh seperti itu, Iya. ya. Benar ya, keren banget. Lantas apa sih menurut Ipen arti kata kasih tanpa batas dengan hubungannya untuk jemaat gitu loh, Oke. yang sekarang ini? Nah, kawan-kawan pendengar semua ya, kita semua yang ada di studio, kasih itu kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu kan berarti sayang, suka, perasaan senang gitu ya. Tapi sebenarnya kasih itu adalah penyerahan seutuhnya. Kalau menurut saya ya, penyerahan seutuhnya. Artinya begini, kalau kita dalam iman Kristiani itu memahami kasih dari Allah dan kasih terhadap sesama seperti diri sendiri. Dan juga kepada semua ciptaan. Nah, kasih dari Allah itu yang kita pahami agape, itu kan kasih tak berbalas. Kasih yang memang murni diberikan tanpa ada timbal balik. Aku memberikannya murni kepadamu. Sebagai bentuk syukur ya, sebagai Tuhan tidak bilang bahwa kamu harus balas kasih aku loh, aku udah kasih banyak ke kamu, kasih kehidupan, kasih kecukupan makanan minuman, kasih kecantikan gitu ya, kasih pasangan gitu ya Kak Vini ya. Walaupun sekarang sendiri belum berpasangan ya. Ya itulah urusan aku sama Itu Tuhan gitu ya, Ipen ya. Saya juga sendiri Oh gitu iya, ya. it's okay Ipen, waktu Tuhan yang terbaik. belum ya Kak Vini ya. Oke. Ya, udah kasih keluarga, udah kasih pekerjaan itu Tuhan tidak bilang kamu harus balas loh. Tapi artinya bahwa yang dimaksudkan dengan penyerahan diri seutuhnya, kita sudah terima. Iya kan, kita sudah menikmati sebagai respons rasa terima kasih kita, ya kita hidup untuk Dia, melakukan kehendaknya gitu ya, menyerahkan diri seutuhnya, berharap sepenuhnya kepada Dia lah. Nah, kalau kaitan dengan kasih terhadap sesama, ya kita diperlakukan seperti apa? Kita mau disayang, ya sayang juga lah orang lain gitu kan ya. Iya. Kita mau dicintai, ya cintai juga lah orang lain. Kita mau dihargai, ya hargai juga lah orang lain. Jadi kayak apa yang ingin orang lain lakukan kepadamu, kamu juga lakukan itu kepada orang lain. Itu yang dimaksud dengan sebenarnya kasihi sesama seperti kasih terhadap diri sendiri. Iya, benar. Senang nggak kalau terluka? Nggak dong, tidak mau dong. So kalau kamu tidak mau terluka, jangan melukai gitu, sakit gitu kan ya. Nah sekarang kalau ke pertanyaan Kak Vini mengenai bagaimana kasih dalam konteks berjemaat, kalau kita bicara gereja ya Kak Vini, gereja itu kan ada lembaganya, kemudian ada orang-orangnya, saya Kak Vini ya termasuk gereja. Kemudian gereja itu orang memaknai sebagai bangunan fisik ya, tempat beribadah. Tapi sebenarnya kalau kita mau bicara kasih itu yang pertama membangun personal, membangun gereja sebagai orangnya. Kasih kepada jemaat itu seperti apa? Satu, kita berfokus kepada aturan atau ajaran gereja yang memang ajaran gereja itu dia ada di dalam Alkitab. Iya. Sumber awalnya ajaran gereja itu kan Alkitab. Orang mengenal tentang ajaran-ajaran kehendak Tuhan itu melalui Alkitab. Nah, bagaimana sebagai gereja yang personal, yang masing-masing pribadi, dia belajar lewat Alkitab, dia melakukan sesuai yang tercatat. Tuhan bilang, kasihi sesama, ya kasihi.
Itu Tuhan bilang kasihi alam ciptaan, yang lain kasihi. Tuhan bilang jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukan. Walaupun tidak mudah ya, tapi memang kita diarahkan untuk harus seperti itu. Itu kasih. Nah, bagaimana kasih kemudian diterapkan oleh lembaga? Gereja kan punya aturan secara kelembagaan ya, dan aturan-aturan itu yang pasti harus pro hidup, harus berpihak kepada kemanusiaan. Dia tidak mengingkari dogma itu sendiri, dia tidak mengingkari ajaran-ajaran murni, tapi bagaimana ajaran-ajaran itu kemudian ditafsirkan pro kepada kehidupan, berpihak kepada kehidupan kemanusiaan. Nah, kalau Kak Vini nanyakan, bagaimana sih kasih tanpa batas itu sebenarnya? Tadi ya, seperti yang ditanyakan, kasih tanpa batas tuh gini, kasih yang memang dilakukan terus-menerus tanpa ada alasan untuk mengingkari. Misalnya, saya sudah buat baik sama dia, tapi balasannya ke saya tidak baik, ya sudahlah saya berhenti melakukan kasih. Jadi intinya kayak gini, jangan sampai karena kejahatan orang lain kita yang melakukan kasih pun akhirnya ambyar. Jadi kayak jangan berhenti menjadi orang baik hanya karena orang yang tidak baik, gitulah ya. Lah kalau bagaimana saya juga memaknai itu kemudian dalam konteks kasih tanpa batas. Saya merasakan kasih Tuhan yang luar biasa itu Kak Vini. Kak Vini, saya dulu itu pernah berdoa minta kesembuhan. Saya minta sembuh Kak Vini bertahun-tahun. Tapi malah saya tidak pernah bahagia. Tidak pernah sembuh-sembuh saya bertahun-tahun. Tapi ketika saya ubah doa saya gini, Tuhan, tidak apa-apa saya kayak begini, tapi tolong tetap sertai saya supaya saya tidak jatuh walau terantuk, saya tidak mengalami kesulitan-kesulitan, kalaupun ada Tuhan bantu untuk selesaikan. Dan sampai saat ini saya bahagia. Nah, itu yang disebut kasih tanpa batas sebenarnya. Iya, benar. Sebenarnya yang saya tarik juga dari apa yang tadi Ipen bilang, bahwa dogma-dogma yang ada di gereja atau dogma-dogma gereja itu membentuk masyarakat yang dalam hal ini jemaat ya, agar bisa lebih inklusif, lebih terbuka ya. Untuk bagaimana mau belajar, bagaimana juga mau sama-sama menerapkan nilai kasih itu. Nah, Ibu Pendeta mungkin bisa dibagikan ya contoh konkret nih, bagaimana gereja ya yang dalam hal ini jemaat bisa mengembangkan pelayanan yang lebih terbuka atau inklusif itu sendiri dalam melihat perbedaan. Nah, inklusif berarti keterbukaan untuk menerima perbedaan ya Kak Vini ya. Perbedaan itu kan banyak. Kalau dalam konteks Kristen saja, perbedaan itu suku, ras ya, karena ini kita bicara soal gereja. Berarti di dalam gereja itu ada banyak hal. Ada suku yang berbeda, ada ras yang berbeda, ada umur yang berbeda, semuanya berbeda. Satu, kita terbuka untuk memahami bahwa manusia itu beragam, ya kan? Termasuk di dalamnya ada orang-orang seperti saya, perempuan, penyandang disabilitas, ya ada kelompok-kelompok. Tapi memang Kak Vini kita melihat bahwa ajaran-ajaran dan aturan norma-norma dalam gereja itu kan juga dia berasaskan Alkitab. Kayak orang bertanya-tanya nih misalnya ya, kita kan tidak lagi bahas itu, tapi misalnya orang bertanya, apakah gereja menerima konteks LGBT misalnya? Secara agama itu bahasannya sendiri, tapi mereka tetap diakui sebagai bagian dari manusia yang tidak bisa kemudian didiskriminasi. Oh, karena mereka pelaku LGBT, usir aja mereka keluar misalnya. Tidak, gereja tidak seperti itu. Perlakuan mereka pun sama terhadap saya yang juga penyandang disabilitas. Buktinya saya di gereja Protestan Maluku pun diakui sebagai pendeta, diangkat sebagai pendeta waktu itu ya. Dengan segala kondisi yang ada, gereja kemudian selama mampu silahkan, ya kan? Selama mampu, selama bisa silahkan. Nah itu adalah cara gereja memperlakukan seseorang. Syarat-syarat dan aturan-aturan tetap berlaku, tetapi mempertimbangkan kemanusiaan, mempertimbangkan kelayakan,
Kelayakan dalam artian bahwa syarat-syarat administratif maupun syarat-syarat yang memang dibutuhkan itu bisa terpenuhi. Kalau karakteristiknya seperti apa? Gereja punya pertimbangan itu. Saya dikukuhkan sebagai pendeta itu sudah menjadi bukti bahwa sebenarnya gereja berpihak kepada inklusivitas, gereja berpihak kepada kesetaraan. Di gereja Protestan Maluku sendiri banyak pendeta juga yang disabilitas, tidak hanya saya sendiri Kak Vini. Ada juga teman-teman disabilitas fisik, yang penglihatan ada 2 gitu kan ya. Jadi selama mampu melakukan apa yang menjadi tugas-tugas dan panggilan, silahkan. Gereja tetap terbuka untuk itu. Kemudian dalam pelayanan juga gereja tidak membeda-bedakan bahwa dia dari ras ini tidak usah dilayani lah. Dia dari suku ini atau dia strata sosialnya begini, dia kasta rendah, dia kasta tinggi, dibeda-bedakan. Tidak, gereja tidak seperti itu. Semua jemaat diperlakukan setara. Semua jemaat layak mendapatkan pelayanan yang sesungguhnya. Pembagian dalam kayak pelayanan kasih pun begitu. Semuanya disesuaikan dengan kondisi. Seperti pembagian beasiswa kepada anak-anak dari golongan ekonomi rendah. Tapi juga gereja berperan untuk menyediakan bantuan usaha bagi orang-orang yang memang secara strata ekonomi di bawah rata-rata. Itu juga bagian dari sebenarnya kepedulian gereja, kasih gereja itu sebenarnya Kak Vini. Iya benar juga, tapi kalau kita melihat realita yang terjadi ya Ibu Pendeta ya, kita sebagai gereja yang dalam hal ini mungkin saja orang-orang yang dipercayakan Tuhan ya Ibu Pendeta ya, untuk mengelola misalnya masuk di kepengurusan gereja, mereka udah punya langkah-langkah yang tadi sudah sempat Ibu Pendeta bilang. Nah dalam semangat gotong royong ya Ibu Pendeta, yang dalam hal ini bukan cuman pihak gereja saja, pendeta dan seluruh perangkat yang bertugas di sana ya kan, untuk mengelola atau meneruskan dogma-dogma gereja itu sendiri. Tapi kita selaku jemaat juga, apa sih langkah kecil yang bisa kita mulai hari ini gitu ya, mulai dari hari ini untuk bisa bersama-sama membangun komunitas yang lebih inklusif tadi. Nah, kita tidak bisa pungkiri Kak Vini ya, kita tidak bisa pungkiri bahwa belum semua orang memahami soal inklusif ini. Benar. Termasuk para pendeta. Gereja Protestan Maluku besar, Maluku Utara besar. Kisah-kisah atau isu ya, maksud saya isu, bukan kisah ya, maksud saya isu. Isu inklusif ataupun isu kesetaraan, keberagaman ini dia belum tersebar secara luas di Maluku dan Maluku Utara. Karena GPM dia wilayahnya di Maluku dan Maluku Utara. Belum tersebar dengan merata memang, sehingga para pendeta, penatua diaken ataupun pelayan-pelayan lain memang belum semuanya paham mengenai inklusi itu apa. Ini hal yang baru bagi sebagian orang, walaupun bagi orang lain sudah bertahun-tahun mereka mendengarnya. Itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua pun perspektif orang beda-beda. Oke lah, dia pernah dengar tentang inklusi, dia pernah paham tentang keberagaman, kesetaraan, tapi tidak semua orang memiliki perspektif yang benar soal ini. Nah, akibatnya terjadi kesenjangan pada perilaku. Nah, bagaimana gereja memahami inklusivitas itu sendiri, bagaimana memperlakukan semua orang sama, apakah aturan-aturan itu juga harus inklusi, harus berpihak kepada semua orang, tata kelolanya, dan lain sebagainya. Nah, untuk informasi bagi Kak Vini dan kawan-kawan di rumah bahwa gereja sudah mulai peduli terhadap isu-isu inklusi ini. Kemarin ya baru selesai sidang sinode, dan itu juga pola induk pelayanan dan rencana induk pengembangan pelayanan 10 tahun ya 2025 sampai 2035 itu sudah dirancang, dan isu disabilitas itu juga sudah diakomodir dalam kerja-kerja bersama. Nah, isu-isu inklusi ini juga sudah diperdengarkan kepada semua pihak. Memang membutuhkan waktu yang lama Kak Vini untuk bagaimana bisa mengimplementasikan itu secara menyeluruh. Nah, untuk saat ini yang bisa dilakukan adalah bagaimana masih tetap bisa saling menghargai satu dengan yang lain walaupun di tengah perbedaan. Bagaimana kita bisa berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang beragam ini. Misalnya menyediakan
lingkungan yang akses, Iya. dimulai dari tempat-tempat ibadah yang akses, penyediaan akomodasi yang layak, misalnya ada pendampingan, dan juga ada edukasi kepada pemangku kepentingan di gereja mengenai isu-isu ini. Iya, melanjutkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta. Mungkin di antara kawan Kekers yang sementara mendengarkan kita juga di saat ini, Ipen ya, Iya. ada yang mungkin merasa masih jauh lah dari kata kesempurnaan. Kita sebagai manusia juga ada plus minusnya, ada kurang lebihnya, dan kurang itu sebenarnya yang kalau menurutku aku akan menjadikan itu sebagai acuan ya, untuk bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Tapi yang belum merasa sama sepertiku, Ibu Pendeta, kalau diminta ya refleksi teologisnya secara singkat deh, Ibu Pendeta, apa sih yang ingin Ibu Pendeta sampaikan buat mereka? Refleksi teologis, wah kayak ujian skripsi ya. jadi enak nih kan, kemarin ditanya, Vini coba refleksi ini, ada habis mati ya. Sekarang tanya pendetanya langsung gitu ya. Silakan Ipen. Aduh, nilai skripsinya A ya harus ya. Siap Ipen. Oke, refleksi teologi ya, menemukan Tuhan di balik segala hal yang dialami dalam hidup. Gini, semua yang Tuhan ciptakan itu sungguh amat baik, termasuk semua orang, siapapun dia, dengan segala situasi yang ada. Tuhan mempercayakan lembaga untuk kita kelola untuk kemuliaannya, termasuk di gereja ini. Kalau saya melihat bahwa saya bisa memaknai segala sesuatu dengan mata iman ya, segala sesuatu dengan mata iman, saya merasakan kasih Tuhan itu sejak awal saya lahir hingga saya ada di titik ini. Itu berarti bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu kepada saya untuk mendatangkan kebaikan. Iya benar. Dan sampai saat ini saya merasakan kebaikan itu. Yang kedua, bahwa ternyata Tuhan menyertai. Dia berjanji aku akan senantiasa menyertai engkau dimanapun kamu ada, sampai dalam lembah kekelaman sekalipun. Dan itu yang saya rasakan. Bagaimana dengan hambatan penglihatan, seolah-olah saya berjalan dalam kegelapan, seolah-olah saya ada dalam kesulitan yang luar biasa, saya tersandung, saya dekat dengan bahaya dan lain sebagainya, tapi sampai saat ini saya teguh berdiri. Itu berarti bahwa okelah secara badani matamu tidak berfungsi dengan baik, tapi secara iman, iman itu yang membuatmu kuat sampai saat ini. Itu cara Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Jadi kalau soal berefleksi, saya bisa mengatakan bahwa saya merupakan salah satu ciptaan Tuhan yang sangat sempurna. Saya merupakan salah satu ciptaan Tuhan yang bersaksi kepada semua orang bahwa saya mampu, saya sanggup. Kasihan tanpa batas itu kemudian menjadikan iman saya semakin kuat, dan saya bisa menjadi agen perubahan di gereja, tapi juga bersama-sama dengan umat mengajari mereka untuk yuk hidup dengan bahagia, hidup dengan baik, karena kasih yang dari Tuhan itu tidak pernah berkesudahan ya. Iya benar, dan jika Ibu Pendeta, kasih Tuhan itu merupakan sebuah cahaya yang hendaknya bersinar ya. Bagaimana cara Ibu ya, secara singkat ingin membagikan cahaya itu kepada dunia atau menjadi berkat lah ibaratnya kepada banyak orang? Banyak orang melihat cahaya karena dia bersinar. Banyak orang merasakan memahami tentang matahari, merasakan manfaatnya karena hangatnya itu dirasakan, panasnya itu dirasakan. Saya ingin semua orang melihat saya sebagai orang yang memang benar-benar diberkati, merasakan kasih Tuhan yang luar biasa itu lewat karya-karya saya. Contohnya, saya bisa memberikan penguatan kepada orang yang memang sementara galau, lemah, atau dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Atau saya juga bisa berbagi apa yang bisa saya bagi. Misalnya bersedekah kepada orang-orang ya, berbagi materi apa yang saya punya. Kemudian juga saya bisa menularkan semangat itu kepada orang lain dalam kerja-kerja bersama, baik itu sesama pendeta, tapi juga bersama semua umat teristimewa. Ya ini yang disebut dengan memberitakan tahun rahmat Tuhan. Bagaimana kemudian orang yang ditawan, orang yang sakit, orang yang berbeban berat merasa lega dari ajaran-ajaran yang kita bawa. Iya benar. Dan yang aku pelajari dari Ibu Pendeta ya, sebenarnya semua agama juga mengajarkan hal yang sama. Pasti, ya. Semua bagaimana agama, kasih itu bisa dibagikan ke banyak orang. Bagaimana caranya mulai dari diri kita sendiri. Yang tadi Ibu Pendeta bilang, kalau kita mau orang lain menghargai kita dari hal kecil,
mengasihi kita, mau orang lain membantu kita juga harus bisa melakukan hal itu Iya, ya. betul Dan sekali. siapapun yang mendengarkan kita di saat ini juga aku percaya ya belajar banyak dari Ibu Pendeta. Kita belajar bersama-sama. Iya. Kawan-kawan mungkin ada yang punya kelebihan, saya juga belajar. Saya membagikan semangat bagi yang membutuhkan semangat itu, kita sama-sama berbagi, Kak Vini. Iya, benar banget. Dan bagaimana cara Tuhan atau kasih Tuhan bisa bekerja dan kalian rasakan ya, Iya. jadilah cahaya itu, Iya, jadilah betul terang itu, dan sekali. jadilah berkat itu. Iya. Oke, luar biasa Ibu Pendeta, keren banget. Aku menjadi merasa terinspirasi sekali hari ini ngobrol Iya. sama Ibu Pendeta. Bukan cuman aku yang mungkin karena seagama dengan Ibu Pendeta, banyak orang yang di luar sana iya. yang sama-sama belajar ya kan. Karena yang tadi aku bilang semua agama juga Semua mengajarkan agama hal yang itu sama. punya ciri khas Iya. mengajarkan kebaikan dan Iya. tidak ada yang mengajarkan hal yang buruk. Iya. Tidak ada. Iya, bener banget ya. Kita belajar banget dari Ibu Pendeta Kita hari belajar ini. semua sama-sama. Dan kawan Kekers, seperti biasa terima kasih telah menyaksikan kita dari awal hingga akhir perbincangan yang luar biasa dengan Ibu Pendeta di hari ini. Ibu Pendeta sukses Terima ya. kasih, Kak Vini. Semoga semakin Kawan-kawan lagi semua. diberkati untuk jadi berkat bagi Amin. banyak orang. Dan Amin, kawan ya. Kekers juga yang menyaksikan kita di saat ini, semoga semakin diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak Amin. orang. Aku juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Studio 51 yang selalu mensupport kegiatan kita di saat ini ya. Kepada kawan Kekers yang setia juga untuk menyaksikan setiap episode yang keren dari Siniar Keker ya. Jangan lupa like, komen, share juga kepada seluruh teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasinya ya. Karena setiap episode yang berbeda akan selalu kita hadirkan khusus untuk kawan Keker semua. Terima kasih, akhir kata Ibu Pendeta sekali lagi salam sehat Salam ya. sehat Dan bagi semua, sampai salam jumpa. sehat. Sampai jumpa.